Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih mendapat kesempatan sebelum tahun ini lewat. Kenapa aku mau membagikan ini adalah hasil studi yang aku mau bagikan buat kalian dari hatiku, dan ini adalah original original di dalam arti karena memang ini adalah pandangan yang sangat sedikit dipegang orang, yaitu oleh kalangan orang reform yang kecil sekali, minoritas. Jadi kalian tidak bisa menuduh aku mengkopi karena memang tidak ada kopiannya, karena mayoritas daripada orang reform memegang pandangan yang lain. Tetapi sebelum kalian melawan atau memperdebatkan hal ini, izinkan aku bagikan. Tadi kita sudah pause cuci muka karena ini akan menjadi tema yang sangat berat. Ini memang masa Natal, tetapi ketika kita mendekati hari Natal, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sering mendengar berita kelahiran Yesus, berita sukacita bahwa Yesus lahir di Bethlehem, yaitu Yesus yang adalah juru selamat. Yesus anak Allah, Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Kita sering mendengar Matius 1, Matius 2, kadang-kadang pasal 3, Markus 1, Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, Yohanes 1, yaitu adalah bagian yang kita sering dengar di masa perayaan Natal, memberitakan dan merayakan dan mengingat bahwa Yesus pernah datang ke dunia, yaitu kedatangannya yang pertama terakhir di palungan di Bethlehem. Namun hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu ketika kita memperingati kedatangan Kristus yang pertama, kita sekaligus melihat kepada masa depan, yaitu menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Kita hidup di dalam kurun waktu antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Kapan Kristus datang kembali, kita tidak tahu kapan tepatnya, dan kita juga tidak perlu menebak harinya. Namun kedatangannya adalah hal yang pasti. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap jika kita harus bertemu Kristus? Apakah itu Kristus datang kembali atau kita meninggal duluan? Belum lewat 1 bulan yang lalu, itu salah satu tanteku, salah satu adik mama meninggal. Jadi dia tidak lagi bisa melewati tahun 2023. Demikian juga dengan G.I. Williamson. G.I. Williamson, Gerald Evelyn Williamson adalah satu teolog yang telah membuat aku mengerti. Danke. G.I. Williamson adalah yang menulis buku ini. Aku pernah bagikan, tapi aku bagikan kalian sekali lagi. Buku ini memberikan suatu pengertian yang berbeda. Jadi G.I. Williamson sendiri ketika menulis buku ini dia sudah umur 90-an, dan dia menyadari itu ketika dia sudah tua baru dia datang ke konklusinya. Dia sendiri adalah reform, menulis komentari Katekismus Heidelberg, Westminster, dan juga Katekismus Westminster. Tetapi dia tahu ini adalah pandangan yang minoritas. Kenapa ini sangat penting? Karena kalau kita tidak mengerti yang betul, kita itu akan menjadi orang yang gafok, gagal fokus. Kita akan menjadi orang yang mendebak-nebak, mereka-reka, menghitung-hitung dengan rumus yang rumit kapan Kristus kembali. Atau bahkan lebih parah, itu kita gagal fokus, yaitu kita tidak lagi fokus sama Kristus, melainkan fokus pada anti-Kristus. Ini sangat menyedihkan sekali, bahkan di kalangan orang Kristen konservatif, di kalangan evangelicals, di kalangan reform. Setelah apa yang terjadi tahun ini di tanah Palestina dan Yudea, mereka mulai kembali menghitung tanggal kapan Kristus datang kembali. Kristus sendiri sudah bilang, itu hari Tuhan datang seperti pencuri. Paulus, Petrus juga bilang. Dan kita tuh dipanggil itu bukan untuk hitung hari, tetapi bersiap sedia. Inilah pertanyaan kita. Siapkah kalau kita bertemu dengan Kristus? Jadi itulah sebabnya kita akan merenungkan kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana aku akan membagikan hasil studiku. Ini adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi, ini adalah anugerah Tuhan. Karena memang banyak komentari konservatif tidak setuju dengan pandangan yang akan dibagikan ini. Dan bahkan G.I. Williamson sendiri ada perbedaan dengan aku. Jadi yang aku bagikan itu bukan kopi daripada dia, tetapi adalah pengertian yang mirip dan garis besarnya sama, tetapi bukan 1:1 sama. Bagi kawan-kawan yang belum pernah belajar eskatologi, doaku adalah supaya kalian menjadi lebih rajin baca Alkitab dan belajar firman Tuhan lebih lagi. Jadi kalau setelah 2,5 jam ini, enggak lah, bukan 2,5 jam. Setelah paling lama 1 jam ini, kalau kalian menjadi lebih rajin Alkitab, lebih rajin baca Alkitab, aku sudah sangat senang. Dan bagi kawan-kawan yang sudah belajar banyak tentang eskatologi, doaku adalah supaya ini tidak menjadi penyebab perpecahan gereja.
Jadi ini seharusnya bukan menjadi bahan perdebatan menunjukkan kepintaran atau kemampuan diri sendiri, melainkan boleh saling menguatkan, saling menasihatkan, saling menghibur seperti yang Paulus tulis dalam surat Tesalonika. Jadi kalaupun kita berbeda di dalam pandangan eskatologis kita, namun ada pilar-pilar penting, yaitu pesan-pesan penting eskatologis yang diajarkan Alkitab, yaitu Yesus akan datang kembali pasti. Yang kedua, penghakiman terakhir itu pasti berlangsung. Dan yang ketiga, akan ada kebangkitan tubuh pada akhir sejarah. Akan ada kebangkitan tubuh pada akhir sejarah. Yang keempat adalah kekekalan adalah realitas. Apa yang aku bagikan ini adalah berdasarkan tanggung jawab dari belajar kebenaran, dan juga ketika kita menerima kebenaran itu ada pengaruhnya. Perbedaannya apa? Alkitab itu adalah kebenaran karena Alkitab itu adalah diinspirasikan oleh Allah. Alkitab adalah firman Tuhan, seluruhnya benar tanpa salah. Kenapa aku mulai ini? Karena belasan tahun yang lalu ketika aku sampai dalam pembacaan Alkitab itu sampai kepada Olivet Discourse, yaitu khotbah Yesus di Bukit Zaitun, ketika Yesus mengatakan segala sesuatu, semua hal ini semua hal ini akan lewat sebelum angkatan ini berlalu. Tapi semua orang yang hidup di zaman Yesus, angkatan itu sudah meninggal, tetapi Yesus belum datang kembali lagi. Jadi sekarang problemnya di mana? Ketika aku tanya 1, 2, ada pendeta dan ada orang yang belajar, itu tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Kenapa ini penting sekali? Karena kalau kita tidak percaya apa yang Yesus katakan adalah kebenaran, kalau kita tidak pegang Alkitab adalah firman Tuhan yang seluruhnya benar, maka ketika orang di luar gereja menyerang kita tidak akan jawaban. Itu adalah satu poin tepatnya di mana Bertrand Russell menyerang kekristenan, sehingga dia bilang Yesus salah. Perlu satu kesalahan saja untuk membuat nabi itu adalah nabi palsu. Alkitab Perjanjian Lama mengatakan cara membuktikan nabi itu palsu adalah kalau yang dia nubuatkan tidak terjadi, itu nabi palsu dan silakan matikan dia. Perjanjian Lama. Tetapi Yesus itu benar seluruhnya. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi, semuanya itu bukan mencakup kedatangannya kembali. Dan bukan saja apa yang Yesus katakan, melainkan juga surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika itu ditulis oleh Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus. Jadi yang ditulis Paulus di 1 dan 2 Tesalonika adalah seluruhnya benar, termasuk tentang kedatangannya yang kedua kali. Yesus akan datang kembali, kita tidak tahu kapan, namun itu pasti. Ini adalah satu penghiburan. Yesus akan datang kembali, kita tidak tahu kapan, namun itu pasti. Ini adalah penghiburan dan sekaligus peringatan. Penghiburan itu maksudnya kalau kita adalah orang Kristen, kita tiap hari berjuang, kita menderita, kita berperang dengan dosa, kita tidak bisa menang melawan godaan-godaan. Ketika kita harus berjuang keras, kita menginjili, kita ditolak, kita dihina, itu kita harus tahu Yesus itu akan datang kembali, Yesus yang menang. Dan peringatan itu maksudnya adalah bertobatlah. Karena kalau tidak bertobat, berarti penghukuman kepala sudah menantikan kita. Kita tuh harus menantikan Kristus yang adalah juru selamat kita dan bukan antikristus. Aku tidak tahu pandangan kalian, sebagian besar mungkin tidak setuju, tetapi bukan masalah setuju tidak setuju. Masalahku adalah kita tuh menantikan Kristus dan bukan antikristus. Kita harus bersiap untuk bertemu Kristus, yaitu dengan cara bertobat dan percaya kepadanya. Karena itu satu-satunya jalan supaya kita tidak dihukum di dalam kekekalan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita akan baca 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali maksudnya sudah sering kali, sudah banyak kali, kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan.
Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sekali lagi, menghibur dan menguatkan. 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Tujuan Paulus menulis adalah untuk menghibur dan menguatkan orang percaya, bukan untuk main-main prediksi tanggal kedatangan Yesus. Firman Tuhan tetap untuk selamanya, tidak seperti bunga yang layu dan tidak seperti rumput yang kering. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami masuk ke bagian yang sangat sulit dan kami mohon anugerah Tuhan. Walaupun apa yang dibahas di sini kami hanya bisa bahas secara bertanggung jawab sebagai orang yang terbatas, tetapi kami mohon Engkau yang buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memperoleh pengertian yang benar yang sejati daripada Engkau saja. Kami mohon Bapa, jauhkanlah segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa setan yang mengganggu konsentrasi dari ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur dan memohon. Amin. Jadi Paulus itu yang pertama-tama Paulus lakukan di pasal 2 adalah mengoreksi kedatangan Tuhan Yesus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Maksudnya adalah ada kabar-kabar yang mengatakan bahwa hari Tuhan sudah datang, Yesus sudah datang kembali. Tetapi Paulus bilang itu belum datang kembali. Jadi kabar atau pengertian yang salah bahwa hari Tuhan telah tiba, itu yang dikoreksi oleh Paulus. Jangan biarkan dirimu ditipu. Karena sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Karakteristik manusia durhaka ada beberapa, itu mencakup dia harus binasa. Dia meninggikan diri di atas bait Allah, dia meninggikan diri di atas Allah atau segala yang disebut Allah, duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Terus Paulus juga bilang, tidakkah kamu ingat, jadi orang-orang di Tesalonika itu sudah pernah menerima ajaran ini langsung dari Paulus. Dan sekarang masih ada yang menahan dia secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Namun ketika Yesus datang kembali, dia akan membunuhnya. Kedatangan manusia durhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai perbuatan ajaib, tanda dan mujizat palsu. Jadi ada rupa-rupa tipu daya jahat. Orang yang tidak suka kebenaran, orang yang tidak mengasihi kebenaran, orang yang menolak kebenaran itu mereka percaya dusta. Tetapi orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang yang dipilih Allah, itu mereka percaya kebenaran, mengasihi kebenaran dan memperoleh penghiburan serta pengharapan. Jadi kita lihat ada dua kontras. Ada kontras dua macam orang. Orang yang tidak percaya sebelah kiri dan orang yang percaya sebelah kanan. Kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita membahas di 1 Tesalonika pasal 4, kita sudah bahas tentang kedatangan Yesus. Di 1 Tesalonika pasal 4 itu ada orang-orang di Tesalonika yang meninggal sebelum Yesus datang. Jadi orang-orang yang masih hidup itu khawatir dan juga sedih berlebihan, seakan-akan mereka tidak punya pengharapan. Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa kalau kita percaya Yesus bangkit, maka kita juga percaya mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi Paulus mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan atau parusia, kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal.
Ini dia sedang memberi penghiburan bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang juga akan dibangkitkan. Bahkan ketika nanti penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, itu orang yang mati dalam Kristus itu bangkit terlebih dahulu, dan baru kemudian orang-orang yang masih hidup itu akan diangkat bersama-sama dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kata parusia muncul berapa kali di 1 Tesalonika 2, 19, 3, 13, 5, 23, dan juga di ayat yang baru kita baca, dan juga nanti di ayat yang 8. Jadi kita harus menantikan Yesus. Seperti yang sudah ditulis oleh Paulus juga, kita tuh menantikan kedatangan anak Allah dari surga, yaitu Yesus. Nah, sekarang problem yang pertama, ini yang diserang orang pertama. Jadi sekali lagi, aku bukan mau mengajak kita berdebat karena tidak akan berhenti. Kita yang hidup di zaman Facebook, zaman Instagram, zaman WhatsApp, kita tahu apa artinya perdebatan yang tidak habis-habisnya. Tetapi ini yang aku mau bagikan adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang di luar gereja itu bilang, ini Paulus salah. Paulus bilang, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, tapi toh Paulus sudah meninggal. Paulus toh sudah meninggal. Mengapa Paulus menyebut kita? Jadi Paulus itu bukan sedang prediksi bahwa dia pasti akan hidup ketika Yesus datang kembali. Kita itu mengacu kepada orang-orang percaya yang hidup nanti saat Yesus datang kembali. Jadi ini adalah identifikasi. Kita kalau lihat yang lain itu kita seringkali kita baca Paulus itu sering mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang kepadanya atau tentangnya dia sedang menulis. Ini adalah referensinya. Kalian tidak perlu takut. PowerPoint ini nanti akan dibagikan setelah kita selesai 2 Tesalonika 2, dan juga ada daftar pustaka di belakang yang kalian bisa cek juga. Jadi Paulus itu tidak mengetahui kapan Yesus datang kembali. Jadi bagi dia pada saat itu mungkin saja Yesus datang kembali ketika dia masih hidup. Logis kan? Kalau misalnya aku bilang, ini apa? Nani akan datang. Ini aku lagi di rumah Afek, aku bilang, Nani akan datang tapi aku tidak tahu kapan. Jadi aku bilang, sebelum kita di sini pergi dari rumah Afek, Nani akan datang. Tetapi aku nggak tahu dia kapan datang. Terus ternyata aku harus pergi karena anakku sakit kan. Jadi aku pergi. Apakah aku berbohong pada saat aku ngomong Nani akan datang? Kita di sini akan bertemu Nani ketika Nani datang. Enggak kan? Itu karena memang aku tidak tahu kapan Nani datang. Begitu juga dengan Paulus. Jadi tidak ada alasan. Dia sendiri bilang di 1 Tesalonika 5 bahwa Yesus datang, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Dan dia juga bilang kalian tidak perlu tahu. Karena aku sendiri tidak tahu. Yesus sendiri mengatakan anak manusia sendiri tidak tahu kapan hari itu. Dan kemudian maksud yang Paulus di sini itu adalah dia menegaskan bahwa ada dua kelompok orang percaya, yaitu orang yang masih hidup, satu. Yang kedua adalah orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang percaya di dalam Yesus, kepada Yesus, baik masih hidup maupun sudah meninggal, itu berpartisipasi dalam kedatangan Yesus kembali. Dan pada saat penulisan surat ini, Paulus itu ya tergolong kelompok yang masih hidup, betul kan? Paulus pada saat masih ini, tulis dia masih hidup. Dan interpretasi lain ini dari G.K. Beale, itu Paulus mengharapkan kedatangan Kristus. Jadi dia itu bukan sedang berjanji dia pasti masih hidup, tetapi dia sedang menyatakan dia mengharapkan Kristus datang ketika dia masih hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah kata Yunani parousia dalam Perjanjian Baru selalu merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu kedatangan secara terlihat, secara fisik, secara mulia? Jawabannya adalah tidak selalu. Tidak selalu. Paulus juga menggunakan istilah parousia untuk merujuk pada kehadiran atau kedatangan atau ketibaan seorang selain Yesus. Itu ada di 1 Korintus, di 2 Korintus, di Filipi, dan juga di 2 Tesalonika. Petrus memakai istilah parousia untuk mengacu kepada datangnya hari Allah. Namun ini yang penting. Ketika Matius menggunakan istilah parousia, dia secara konsisten merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun yang kedua, setiap kali Paulus, Yakobus, Petrus, Yohanes memakai parousia dengan relasinya dengan Yesus, itu selalu mengacu pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini kita lihat kronologi. Pertama-tama sekitar tahun 30 atau 32 atau 33, itu bisa diperdebatkan. Tapi ini sekitar
Itu Yesus berkhotbah di Bukit Zaitun dengan istilah parusia. Kemudian Yakobus itu menulis, Yakobus diakui sebagai oleh banyak orang sebagai surat yang pertama, namun ini bisa diperdebatkan, nggak harus. Yang aku mau tulis adalah dia menyebut parusia itu 2 kali untuk mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian Injil Matius, inilah yang kita bahas sebelumnya. Injil Matius itu ditulis di antara 50 dan 60 Masehi dan menyebut parusia selalu di dalam konteks kedatangan Kristus kedua kali. Kemudian Paulus menulis surat Tesalonika yang pertama dan yang kedua memakai parusia. Dan kemudian Paulus menulis surat-surat yang lain itu menyebut parusia mengacu kepada seseorang yang lain. Dengan satu pengecualian referensi kepada Tuhan yaitu di 1 Korintus. Kemudian Petrus juga menulis dan dia menyebut parusia dalam koneksi dengan kedatangan Kristus kedua kalinya dan satu kali mengacu kepada datangnya hari Allah. Nah, yang menarik adalah kitab Wahyu itu apakah ditulis sebelum tahun 70 atau sekitar tahun 95? Ini adalah perdebatan yang tidak henti-hentinya sampai hari ini. Tapi yang aku mau bagikan adalah kitab Wahyu itu tidak menyebut parusia. Satu kali pun. Kitab Wahyu juga tidak menyebut antikristus satu kali pun. Jadi ketika kita mendengar orang bicara kitab Wahyu, itu semua tentang parusia dan semua tentang antikristus. Itu adalah hasil dari studi belajar Alkitab membandingkan dengan Alkitab. Dan kemudian bisa mencapai konklusi ini. Tetapi seringkali orang itu salah mengerti. Kitab Wahyu itu adalah kitab tentang antikristus. Bukan. Kitab Wahyu itu adalah kitab tentang Kristus. Yaitu anak domba yang disembelih. Tetapi adalah singa juga. Yaitu anak domba yang sekaligus adalah singa Yehuda. Atau singa Daud. Maaf. Singa Yehuda atau singa Daud. Tetapi intinya adalah itu Kristus yang menjadi pokok utama dan dia sudah menang. Dan di depan ketika sejarah berakhir dan masuk kepada bumi yang baru, langit yang baru, itu Kristus kemenangannya itu akan disaksikan oleh semua orang dan tidak ada lagi gelap, tidak ada lagi laut, tidak ada lagi dosa dan tidak ada lagi iblis, setan, orang-orang tidak percaya dosa karena itu semua sudah dilempar ke lautan api yang kekal. Nah, sekarang Yohanes, ini juga kita lihat bahwa parusia itu disebut untuk mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, itu pendahuluannya. Dan sekarang masuk di 2 Tesalonika 2-nya. Paulus di suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika telah menyebut kedatangan Tuhan dan dikumpulkannya orang-orang percaya bersama dengan Yesus. Paulus itu menulis untuk menghibur jemaat Tesalonika yang khawatir orang-orang yang telah percaya tidak hadir dalam peristiwa besar tersebut. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu, tetapi yang kita harus lakukan adalah berjaga-jaga, kita harus hidup kudus dan saling membangun di dalam jemaat. Jadi Paulus itu sedang mengoreksi pengertian pertama, dia sedang mengoreksi pengertian yang salah, atau pengertian yang kedua, dia sedang mengoreksi ajaran salah dari sumber yang palsu, yaitu sumber yang mengaku itu adalah dari Paulus, tetapi bukan. Hari Tuhan itu belum tiba. Di dalam perjanjian lama, hari Tuhan itu adalah pembalasan bagi orang-orang jahat, penghakiman atas orang-orang berdosa, dan pembebasan bagi Israel. Maksudnya sebagai umat Allah. Itu di perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, contohnya di sini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 20, itu dengan jelas menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Karena Kisah Para Rasul 2 ayat 17, itu sudah menyebutkan pada hari-hari terakhir. Yaitu periode waktu antara kedatangan pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Kenapa hari-hari terakhir? Kita akan datang ke sana nanti. Tetapi di sini yang mau kita lihat sekarang adalah bagaimana perjanjian baru memakai hari Tuhan, frase hari Tuhan. Ketika kita membaca tulisan Tesalonika, kita juga baca di pasal 5 ayat 2. Itu jelas konteksnya adalah kedatangan Kristus kedua kali. Dan juga Petrus menulis hari Tuhan itu belum tiba dan hari itu akan datang secara tidak terduga. Kedatangan Yesus dan penghakiman.
akan ada penghakiman, yaitu penghakiman terakhir, itu sudah pasti. Seluruh Alkitab ini tentu saja lebih dari sini, tapi ini mau bilang, tidak ada orang Kristen bilang, oh silakan aja kalian hidup sesuka kalian berdosa, tidak akan ada penghakiman. Itu nggak bisa, karena itu justru melawan Alkitab dengan sangat jelas. Dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu berkaitan dengan penghakiman Allah. Dan ketika Yesus datang, itu Yesus datang sebagai hakim, yaitu anak Allah yang menghakimi. Hari Tuhan, kedatangan Yesus, dan penghakiman. Jadi hari Tuhan itu menurut Bavinck adalah hari Tuhan adalah waktu di mana Kristus muncul, membangkitkan orang mati, melaksanakan penghakiman dan memperbaharui dunia. Kalau menurut Richard Phillips, istilah hari Tuhan itu mengacu di dalam Perjanjian Baru pada penghakiman terakhir yang akan menyempurnakan sejarah atau menyelesaikan sejarah pada kedatangan Kristus kembali. Jadi ketika Yesus datang kembali, itu akhir sejarah, itu penghakiman, dan itu stop. Richard Phillips. Pada saat Paulus menulis surat ini, Tuhan Yesus itu belum datang kembali. Orang-orang percaya belum dikumpulkan. Dan penghakiman belum berlangsung. Jadi tentu saja hari Tuhan belum tiba. Logikanya simple. Maka Paulus bilang, jangan biarkan dirimu ditipu. Jadi Paulus menegaskan bahwa hari Tuhan itu belum tiba. Karena sebelum hari itu haruslah terlebih dahulu murtad, yaitu apostasia, kata Yunaninya, itu juga bisa berarti rebellion, atau pemberontakan, baik secara militer ataupun secara agama. Dan yang kedua adalah manusia durhaka itu harus dinyatakan. Ini ada perbedaan antara manuskrip daripada UBS dan juga TR. Makanya kalau kita baca misalnya terjemahan Inggris ESV, NASB, NIV 84 itu adalah man of lawlessness. Kalau King James Version dan New King James Version itu adalah man of sin. Terjemahan mana yang lebih baik dan manuskrip mana yang lebih baik, itu bukan tempatnya di sini untuk kita berdebat. Aku cuma mau bilang, makanya kalau bisa kalian baca terjemahan yang berbeda, bisa saja itu satu manusia yang tanpa hukum atau melawan hukum, dan yang kedua adalah manusia dosa. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena 1 Yohanes bilang apa? 1 Yohanes bilang, apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi ya, nggak perlu berdebat terlalu ini. Cuma aku mau bilang, kalau kalian baca di terjemahan berbeda, bisa saja ada dua versi berbeda ini. Apa dan kapan murtad itu? Siapa atau apa yang menahan si pendurhaka? Dan siapa dan kapan manusia durhaka dinyatakan? Hari ini yang akan kita bahas adalah 4 kemungkinan utama yang sering diterima oleh orang Kristen. Yang pertama, ini tentu saja disederhanakan. Yang pertama itu kita hidup di sebelah kanan. Jadi hal-hal yang harus terjadi sebelum hari Tuhan itu sudah terjadi. Kedatangan hari Tuhan juga sudah terjadi, dan kita hidup itu setelah kedatangan hari Tuhan. Ini pandangan pertama, disederhanakan. Yang pandangan kedua, hal-hal yang harus terjadi sebelum hari Tuhan sudah terjadi, tetapi hari Tuhannya sendiri itu belum terjadi. Pandangan yang ketiga, itu yang satu, kemudian yang kedua. Yang ketiga ini, hal-hal yang harus terjadi, ini sedang terjadi. Karena kita lihat orang-orang murtad banyak meninggalkan gereja. Dan juga banyak orang-orang yang melawan hukum, melawan Allah. Ini pandangan yang ketiga. Yang kita di mananya? Kita di mana? Posisi kita ya. Kalau yang di satu itu hari ini, tahun 2023, berarti kita sudah lewat hari Tuhan. Yang pandangan kedua itu yang hal-hal yang harus terjadi itu sudah terjadi, tetapi kedatangan hari Tuhan itu belum. Maksudnya Yesus belum datang kembali. Yang ketiga ini yang hal-hal yang harus terjadi ini ya sekarang sedang terjadi. Yang keempat, hal-hal yang harus terjadi ini juga belum terjadi. Nah, inilah yang paling populer. Jadi kalau kalian sering dengar, orang-orang itu paling suka di nomor 4. Tetapi aku tidak membela pandangan itu. Jadi buat kalian yang ingin belajar lebih lanjut, nanti ada daftar pustakanya. Ini aku cuma mau kasih tahu, tidak heran ada 4 ini. Dan biasanya orang yang paling ekstrim itu adalah nomor 1 sama 4. Nomor 1 sama 4 tidak akan bisa ketemu. Dan nomor 1 sama 4 itu biasanya orang-orang yang radikal. Maksudnya radikal adalah kalau kamu nggak terima, kita pecah gereja gitu. Tetapi aku bukan 1 dan bukan 4. Dan aku harap juga kalian begitu. Karena ini radikalnya mengerikan sekali. Kalau benar-benar orang itu radikal. Karena mereka selalu memperhitungkan. Apalagi tahun ini ketika Palestina dan Israel kembali panas. Mereka
kembali. Sebelah kanan surat kabar dan sebelah kiri Alkitab mereka catat. Oh ini udah mau datang cepat-cepat. Hari Tuhan itu bukan sekali terjadi seperti yang tadi sudah dibilang itu. Tetapi ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, the day of the Lord is the coming of Christ. Karena Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 dan 1 Tesalonika 5 dan juga yang kita baca 2 Tesalonika pasal 2 itu kedatangan Kristus dan terhimpunnya kita bersama-sama dengan Dia itu hari Tuhan. Gitu. Jadi tapi hari Tuhan itu di dalam kita baca kita itu bukan hanya sekali. Itu di perjanjian lama sudah ada, yaitu hari di mana Allah itu memberikan penghakiman baik kepada bangsa Israel yang tidak mau patuh kepada Allah atau baik kepada bangsa-bangsa lain yang dosanya suisu udah nggak karu-karuan. Nah, pandangan yang pertama itu kekuatannya apa? Paulus itu menggunakan present tense ketika membicarakan soal penahanan si pendurhaka. Sekarang, dia bilang pada saat dia hidup, di sekarang. Nah, sekarang pada saat penulisan surat, bukan sekarang tahun 2023 atau 2024. Nah, Paulus telah mengajarkan hal ini dan memberikan peringatan kepada kamu, yaitu jemaat Tesalonika. Ingat nggak yang tadi ayat 5 yang ada kata kerap kali? Aku sudah kerap kali mengatakan kepada kamu. Jadi kalau begitu berarti itu adalah sesuatu yang diperingati kepada orang-orang yang langsung mendengar Paulus. Nah, perang Yahudi atau the Jewish War 66 sampai 73 Masehi dan Kaisar Nero, ini pandangan 1A dalam tanda kutip ya. Karena ini juga termasuk beberapa orang bilang ini Kaisar Nero, dapat dikenali oleh jemaat Tesalonika selaku penerima surat. 20 tahun sebelumnya, Yesus itu sudah memberikan prediksi penghakiman yang akan datang dalam kurun waktu satu generasi, yaitu 40 tahun. Pandangan 1B, manusia durhaka itu bukan mengacu kepada Nero, tetapi kepada Titus, yaitu anaknya Kaisar Vespasian. Dia yang memimpin pasukan Romawi menyerang Yerusalem tahun 70 Masehi. Mungkin ini harus dikoreksi, sebenarnya bukan 70 Masehi, tapi nanti akan ada lagi, jadi aku akan jelaskan kepada kalian. Tetapi ini mau bilang, pandangan 1A tadi, itu Nero, pandangan 1B itu adalah Titus. Nah, yang 2 Tesalonika 2 ayat 1-12 adalah peneguhan daripada apa yang telah diajarkan Yesus di Bukit Zaitun. Jadi Yesus di Bukit Zaitun, itu Olivet Discourse, ini adalah peneguhannya di 2 Tesalonika 2. Jadi murtad itu mengacu kepada ketidakpercayaan bangsa Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, bahkan setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi bangsa Yahudi sebagai bangsa itu menolak Yesus sebagai Mesias. Itu murtad menurut pandangan 1B. Nah, sekarang kita lihat kelemahannya lagi. Kelemahannya Paulus itu memberi indikasi relasi yang erat antara hari Tuhan dan kedatangan Tuhan serta terhimpunnya kita dengan Dia. Jadi bagaimana menjelaskan ini? Yang kedua, si pendurhaka itu dibunuh oleh Yesus pada saat kedatangannya kembali. Susah kan? Jadi di satu pihak itu dia bilang sekarang sudah ditahan, tetapi dia bilang nanti saat Yesus datang kembali itu baru dibunuh. Apakah ada satu manusia yang hidup dari abad pertama sampai Yesus nanti datang kedua? Nggak ada kan? Kalaupun ada, dia pun udah pasti sangat tua-tua gitu kan. Bagaimana bisa melakukan semua yang digambarkan di sini? Nah, jika parusia sama dengan kedatangan Yesus kedua kali, maka manusia durhaka itu tidak dapat diidentifikasikan sebagai Nero, Titus, Vespasian, Domitian, atau orang-orang lain atau kaisar lain yang hidup di dalam abad pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pandangan yang kedua. Ini sama dengan pandangan 1. Paulus itu menggunakan present tense, kekuatannya. Sekarang pada saat penulisan surat, dan Paulus memberikan peringatan kepada kamu, yaitu jemaat Tesalonika, perang Yahudi dan juga Kaisar Nero dapat dikenali oleh jemaat Tesalonika selaku penerima surat. Dan ini juga 20 tahun sebelumnya Yesus memberikan prediksi penghakiman yang akan datang dalam kurun waktu satu generasi. Kelemahannya, mirip juga si pendurhaka itu akan dibunuh oleh Yesus saat kedatangannya kembali, suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan hari Tuhan. Tidak ada indikasi atau tidak ada informasi bahwa ada penundaan atau keterlambatan yang melampaui banyak generasi di antara waktu dinyatakannya manusia durhaka dan waktu Yesus datang kembali. Saat kedatangan Kristus kembali adalah saat manusia durhaka dibunuh.
Ini juga sama. Tapi pelajarannya, ini bedanya dengan pandangan pertama. Ini pandangan kedua. Bedanya itu adalah hal-hal yang harus terjadi, sudah terjadi. Namun hari Tuhan belum tiba. Karena Yesus memang belum datang kembali, penghakiman terakhir belum dilaksanakan. Kita masih hidup, betul kan? Hari Tuhan itu bisa datang setiap saat. Ini pandangan yang kedua. Ini bedanya dengan pandangan pertama, itu adalah kita harus siap sedia. Kalau kita pegang pandangan yang pertama, Yesus sudah datang. Itu aku kenal satu orang yang langsung percaya pegang ini. Lebih tepatnya 2 orang, dan yang satu sudah bertobat, yang satu lagi belum. Yang satu ini dia bilang, Yesus sudah datang, tidak ada kan lagi penghakiman. Iya, menurut dia. Itu yang pandangan pertama. Jadi orang yang pegang pandangan pertama, dia tidak akan lagi siap sedia. Karena bagi dia, pencuri sudah datang waktu malam. Tetapi bagi pandangan kedua, seperti Yesus bilang, Paulus bilang, Petrus bilang, hari Tuhan, Yesus datang seperti pencuri pada waktu malam. Dan ketika Petrus menulis 2 Petrus 3 itu ketika Yesus datang itu sejarah berakhir dan elemen-elemen bumi ini, bumi dan langit yang kita kenal sekarang itu akan lenyap. Nanti akan ada bumi yang baru dan langit yang baru. Apakah ada koneksinya? Sekali lagi itu jadi bahan perdebatan, tapi bukan tempatnya di sini. Di sini kita cuma mau bilang pandangan kedua itu kita harus siap sedia. Karena hari Tuhan belum datang. Maksudnya gini loh, kayak tadi contoh Nani lagi, sorry. Kalau Nani belum datang, kita akan mempersiapkan ruangan ini untuk membuat dia kejutan happy birthday, kan? Membuat baik-baik gitu. Tapi kalau aku bilang, Nani sudah datang Nani, udah datang, udah pulang. Ya aku di rumah ya tenang-tenang saja di sofa, nggak mempersiapkan kedatangannya kan? Itu bedanya. Tapi di sini kita tuh harus siap sedia. Nah, sekarang pandangan yang ketiga. Penghancuran Yerusalem tahun 70 Masehi itu adalah puncak penolakan Israel terhadap Kristus. Dan ini berlanjut terus-menerus berlanjut selama Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau Gentiles. Nah, masa pemberontakan ini sudah dimulai dan akan berakhir dengan dinyatakannya manusia durhaka yang akan dibunuh pada saat kedatangan Yesus datang kembali. Nah, ini sangat berat karena ini bukan satu saja. Ini makanya aku tulis di sebelah kanan sana. Ini disederhanakan. Tapi yang penting, ini dia punya kekuatan. Murtad dan manusia durhaka itu dapat dikenali sebagai peristiwa atau tokoh manusia tanpa menuduh Paulus membuat kesalahan dengan mengatakan kedatangan Yesus terjadi di abad pertama. Sekali lagi, kalau kita lihat ada orang mengaku Kristen, mengaku percaya Tuhan, kemudian ternyata dia murtad dalam arti dia meninggalkan Tuhan, dia tidak lagi percaya Yesus, itu kita bisa mengenali, kita bisa lihat. Begitu juga dengan tokoh manusia atau tokoh atau peristiwa di dalam sejarah, itu kita bisa mengenali tanpa kita menuduh Paulus itu salah. Karena itu bukan terjadi hanya di abad pertama. Yang kekuatan kedua, jadi si pendurhaka ini akan dibunuh oleh Yesus saat kedatangannya kembali. Tetapi ada juga, mari kita lihat. Yang pertama pandangan 3A ini ada 2. Minimal ada 2. Yang murtad yang pertama itu adalah orang-orang yang mengaku percaya tetapi kemudian meninggalkan iman mereka dan menolak Tuhan. Ini terjadi berulang-ulang di dalam sejarah. Dan manusia yang pandangan 3A ini dia pegang bahwa manusia durhaka itu mempunyai makna simbolis atau untuk tokoh atau institusi yang melawan Tuhan bermacam-macam dan terus-menerus ada sampai pada akhir sejarah. Namun pada akhirnya nanti ada seorang manusia durhaka yang paling puncak. Nah, pandangan 3B ini harus dipegang dengan hati-hati. Dia bilang murtad ini mengacu kepada kepausan, papacy, Roman Catholic Church. Penyembahan, tanda tanya. Karena ada yang bilang karena mereka menyembah Bunda Maria, tetapi yang pasti, Paus tidak pernah minta dia disembah. Tapi pandangan ini ada, dan pandangan ini dipegang terutama di dalam masa reformasi abad ke-16, abad ke-17. Bahkan pengakuan iman Westminster asli yang pertama itu
ada tulisan di chapter di bab 25, di situ ditulis bahwa Paus, the Pope of Rome, is that Antichrist, that man of sin. Ini terlalu brutal. Jadi kalau hari ini kita baca misalnya versi gereja kami itu adalah gereja PCA dan juga gereja OPC, itu adalah dua gereja ortodoks yang maksudnya dalam ajarannya gereja Reform Presbyterian, itu mereka tidak lagi memegang ini. Maksudnya ini adalah Westminster asli. Tetapi kita yang hidup di abad 21, kita tahu Paus itu bukan antikristus. Karena kalau Paus itu betul antikristus, seperti yang dia bilang di abad 16 atau abad 17 penulisan ini, bukankah kalau mereka konsisten, bukankah seharusnya dunia sudah kiamat? Logikanya kalian bisa ikutin. Mereka bilang, ketika manusia durhaka itu atau Antichrist datang, maka dunia itu akan kiamat bentar lagi. Tetapi toh sekarang kita masih hidup di abad 21. Nah, jadi itu bisa kita tolak. Nah, kelemahannya sendiri, Paulus itu menulis tentang seseorang atau sesuatu yang sekarang sedang menahan si pendurhaka. Bagaimana menjelaskan sekarang? Kalau misalnya yang tadi dia bilang berulang-ulang ataupun yang 3B yang Paus itu bukan di abad pertama kan? Walaupun bahasa yang digunakan tidak mutlak menuntut bahwa manusia durhaka sudah harus ada pada saat Paulus menulis surat itu, namun gagasan tersebut itu diimplikasikan dengan kuat. Dan juga bagaimana menjelaskan duduk di bait Allah. Bait suci Yerusalem itu sudah diruntuhkan tahun 70 Masehi. Jadi karya Yesus itu sudah sempurna, kita tidak lagi perlu bait suci secara fisik. Yesus sendiri di Injil Yohanes ketika bicara dengan perempuan Samaria, dia bilang apa? Akan tiba waktunya orang-orang itu tidak perlu lagi datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah yang benar. Itulah dia. Bait suci di Yerusalem itu tidak lagi diperlukan karena karya Yesus itu sudah sempurna di kayu salib. Amin. Jadi kalau kalian atau ada orang pegang ini, dia tuh menuntut harus ada bait suci nomor 3 atau nomor 4, tergantung kalian mengerti yang direnovasi Herodes itu nomor berapa, ya. Itu menuntut bait suci di depan. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita harus tahu Yesus itu sudah dengan sempurna menebus kita di kayu salib. Sedangkan pengorbanan yang dilakukan di bait suci Allah, baik di baik yang nomor 1 Salomo dan juga yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah setelah orang Yahudi balik dari pembuangan, itu bangun nomor 2, tetapi itu lebih kecil. Kemudian ketika ada Herodes itu mau menyenangkan orang Yahudi sehingga dia merenovasikan bait suci. Sehingga bait suci itu dibikin bagus, dibikin luas, dan bahkan itu belum selesai ketika Herodes sendiri mati. Bahkan ketika Yesus hidup di tahun 30 Masehi, bait suci nomor 2 atau nomor 3 kalau kalian mau menomorkan itu belum selesai. Jadi aku mau bilang, sekarang tahun 70 Masehi, bait suci itu sudah dirubuhkan. Ini semua orang setuju, tahun 70 Masehi. Berarti sekarang ini tidak ada bait suci, betul kan? Nah, logika daripada pandangan premilenialisme dispensasionalis itu adalah orang-orang percaya itu akan diangkat, tiba-tiba diangkat hilang, dan yang tersisa adalah orang-orang yang tidak percaya. Setelah itu diangkat, aku tidak ada poin-poinnya di sini, tetapi kalian ingat kata 7 tahunnya itu. Orang-orang premilenialisme dispensasionalis itu bilang 7 tahun itu adalah masa sengsara, the great tribulation. Dan di tengah-tengah 7 tahun itu akan ada dinyatakannya antikristus, betul kan? Nah, sekarang logika saja. Ketika orang-orang Kristen diangkut sampai dinyatakannya antikristus, itu cuma ada separuh dari 7 tahun, itu cuma ada 3,5 tahun. Bagaimana mungkin membangun bait suci di dalam waktu 3,5 tahun seperti yang mereka katakan sekarang? Jika mereka bilang orang Palestina sudah lawan dengan Israel, bait sucinya itu sudah mulai dibangun belum? Kalau bait sucinya itu belum dibangun, menurut pandangan mereka, kalau mau konsisten, bagaimana antikristus bisa datang? Itu aja. Ketika di sini duduk di bait Allah, kalau bait suci itu dibangun lagi, itu tidak menggantikan karya Yesus Kristus. Ngerti ya? Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah menebus kita dengan sempurna.
bait Allah atau pengorbanan di bait suci itu tidak perlu lagi ada. Karena semua daripada yang di perjanjian lama itu adalah typologi atau prefigure atau preshadow, membayang-bayangi pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi maksudnya, kalaupun kalian percaya bait Allah akan dibangun, ya itu kalian boleh berargumentasi, tetapi tidak bisa berargumentasi bahwasanya itu menggantikan pengorbanan Yesus. Itu aja. Karena karya Yesus sudah sempurna. Nah, sekarang yang nomor 4 ini banyak yang mirip dengan nomor 3. Jadi gereja di tahun 2023 ini berada di posisi yang sama dengan gereja di Tesalonika di era Paulus. Jadi kita sama Paulus itu sama, masih di sini, dan ini semua itu belum ada. Dan ini mirip sekali dengan yang tadi Pak Hans sudah katakan. Jadi 3 dan 4 ini sangat mirip. Cuma bedanya adalah yang di situ sudah mulai dan terus berlangsung, dan ini adalah mulai pun belum. Nah, kekuatannya adalah konsistensi pemakaian kata parousia. Si pendurhaka akan dibunuh oleh Yesus saat kedatangannya. Kelemahannya, nah ini kata sekarang itu. Kalau misalnya ini belum terjadi, kenapa Paulus bilang itu sekarang? Dan bagaimana menjelaskan bait suci tadi udah lagi. Nah, jika bait Allah metaforis mengacu kepada diri orang percaya, jadi ini bedanya ya. Tadi kan bait suci secara fisik. Nah, sekarang ini ada pandangan bait suci secara metaforis. Mereka mengatakan bait Allah ini secara metaforis itu mengacu kepada diri orang percaya, gereja, kepada kita orang percaya. Namun, maksudnya mereka bilang antikristus itu adalah seseorang yang ada di dalam gereja. Jadi nanti dia tuh tiba-tiba di dalam gereja tuh dinyatakan, oh ternyata ini ya orangnya, itu di dalam gereja, menurut pandangan ini. Tetapi aku mau bilang, kalau bait Allah itu mengacu metaforis kepada diri orang percaya, bagaimana kita bisa mengatakan Roh Kudus itu bisa disingkirkan? Maksudnya gini, orang percaya kita itu Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus Allah itu tinggal di dalam kita. Kita adalah bait Allah. Kita, maksudnya ini aku orang percaya, kalian orang percaya, itu Roh Allah itu tinggal di kita. Kalau ternyata mereka betul, kalau ternyata antikristus mereka atau duduk di bait Allah, berarti duduk di kita, duduk di paling dalam orang itu, berarti orang itu bukan bait Allah. Karena bagaimana cara membedakan orang Kristen palsu dan orang Kristen asli? Yaitu dengan cara Roh Kudus itu mendiami orang itu, ya atau tidak. Kalau orang Roh Kudus itu mendiami orang itu, berarti itu orang percaya, dan orang percaya tidak mungkin murtad. Dan orang yang memang suisu murtad adalah orang yang tidak pernah percaya. Berarti logikanya kalau kita pegang ini secara metaforis, itu kita meremehkan Roh Allah. Bagaimana manusia durhaka yang cuma manusia bisa menggeser posisi Roh Kudus? Ini cuma satu, dan di tempat lain kita ada lagi. Jadi Alkitab itu bukan cuma satu kali bilang tubuh kita, diri kita adalah bait Allah. Nah, jadi pandangan yang bertanggung jawab adalah pandangan 2B. Hal-hal yang harus terjadi itu sudah terjadi. Baik apostasia bisa berarti pemberontakan ketika Yahudi memberontak melawan Romawi, dan juga apostasia murtad itu sudah terjadi. Kita lihat Alkitab itu begitu banyak. Di abad pertama, bahkan zaman penulisan Alkitab itu kita lihat di 1 Yohanes 2, di Demas. Demas itu salah satu kawan seperjalanan Paulus, menemani Paulus, tetapi akhirnya di 2 Timotius adalah surat terakhir yang Paulus tulis. Di situ dia bilang Demas itu sudah meninggalkan iman, meninggalkan Allah, dia mengasihi dunia. Simon tukang sihir, ini juga sangat curious, maksudnya sangat bikin orang penasaran. Simon tukang sihir di Kisah Para Rasul 8. Mengapa dia bisa mengaku percaya dan akhirnya juga dibaptis, dan tapi akhirnya ternyata kedapatan bahwa dia bukan percaya, berarti dia murtad. Menurut definisi ini kan, 2 Petrus 2, surat Yudas, 2 Timotius, Diotrephes juga di 3 Yohanes. Jadi sebenarnya apostasia baik pemberontakan maupun murtad itu dua-dua sudah terjadi di abad pertama. Namun hari Tuhan itu belum tiba. Jelas sekali. Yesus belum tiba, kedatangan penghakiman terakhir belum tiba. Hari Tuhan tidak dapat ditebak kapan, namun pasti berlangsung. Nah, kita tuh harus siap sedia. Sekali lagi, inilah panggilanku dan inilah sorga. Inilah sorga utamaku. Kita harus siap sedia menantikan bertemu dengan Kristus. Kalaupun kita berbeda pandangan dari semua ini, yang paling
Yang paling baik untuk siap sedia adalah pandangan nomor 2. Karena pandangan nomor 4 tadi, toh belum ada apostasia, belum ada murtad, belum ada manusia durhaka, ya aku tenang aja gitu kan. Hal-hal yang terjadi ini mengacu kepada tahap atau jenjang, stages. Maksudnya gini, ini tahap. Maksudnya gini, dia kan Paulus kan bilang, hari Tuhan belum tiba, tidak mungkin tiba sebelum murtad dan sebelum murtad dan manusia durhaka. Sebelum kita bisa meraih gelar doktor, kita harus sudah meraih bachelor dan master terlebih dahulu. Betul kan? Tetapi ketika kita meraih gelar master, itu sama sekali bukan berarti 1 menit kemudian kita dapat gelar doktor. Ada tahap, ada jenjang yang harus dilewati. Sama kayak anak-anak kecil. Tidak sekolah, aku mau langsung kuliah umur 7 tahun. Itu bukan, itu nggak bisa. Jadi inilah yang ini. Nah, karakteristik manusia durhaka. Sebelum hari Tuhan haruslah dinyatakan. Dinyatakan itu berarti dia tuh bukan baru datang, tetapi dia tuh sudah ada. Dia tuh harus binasa, maksudnya dia tuh harus mati dalam arti kekekalan. Alkitab beberapa tempat, termasuk Yohanes 3 ayat 16 kan, supaya kita tidak binasa, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak lagi mati fisik. Jadi ini adalah binasa yang akan mati kekal dan menerima hukuman dosa. Nah, lawan yang meninggikan di atas segala Allah. Dia mau minta disembah. Dia duduk di bait Allah, dia mau menyatakan diri sebagai Allah. Sekarang ada yang menahan dia. Kalau yang menahan itu disingkirkan, si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Yesus akan membunuhnya saat Yesus datang kembali dan dia akan menyesatkan, ada tanda palsu, mujizat palsu. Ya, ini adalah gambarannya tadi sebagai mengingatkan ada 4 pandangan ini. Nah, apostasia dan manusia durhaka tidak mungkin menjadi penanda bahwa Yesus akan datang kembali di 1 menit berikutnya. Sekali lagi, kalau ada apostasia, murtad, dan manusia durhaka, itu tidak menjadi penanda bahwa Yesus akan datang kembali di 1 menit berikutnya. Karena Yesus datang tiba-tiba tanpa tanda-tanda terlebih dahulu.